Misalnya kontennya adalah konten agama. Oh, memang konten agama. Tapi tujuan kita lihat konten agama ini untuk mencari kekurangan ustadznya. Betul. Wah, betul. Kalau ustadz ini menceramah, dia mah golongan ini. Iya. Bagus dia ceramah. Terus langsung nulis lagi di komen tuh. Nulis lagi di komen. Jadi bukan masalah cewek seksinya bikin kurang pahala. Betul. Apapun yang kita lihat, kalau Betul. cara menyikapinya salah, Betul. bisa mengurangi esensi. Bahkan konten keagamaan aja bisa jadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih pemirsa curhat puasanya? Insya Allah lancar ya. Amin. Lahir batin. Oke. Selama bulan puasa ini, coba saya pengen nanyanya nih, seberapa sering sih kalian buka HP? Nah, ya kan? Nunggu buka HP dulu deh, gitu kan? Ngabuburit katanya gitu kan, ngabuburit buka. Nah itu. Nah kali ini, episode kali ini ada hubungannya erat banget dengan buka HP dan sebagainya. Oke, jadi temanya adalah kaidah Islam dalam menggunakan media sosial. Bahaya nih, bahaya. Ini media sosial ini bisa berguna, bisa bagus, tapi sekaligus bisa berbahaya dan sebagainya. Oke, kita langsung aja tanya kepada Ustadz Syam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arman sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang tadi saya bicarakan. Langsung banget. Media sosial di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang gini. Termasuk saya. Ya. Termasuk saya pengguna media sosial yang aktif. Tapi kalau saya tuh dari dulu pada saat terjadinya dan terbentuknya media sosial, media sosial membuat saya buat promo karena saya kerja. Ya. Sebagai entertainer, saya mau buat promo aja. Misalnya ada single baru ini. Betul. Atau kalau enggak bercanda, tapi bercandanya juga ya bercanda kalau misalnya ada yang viral, ini bercanda tapi ada masukannya bagus juga nih, saya suka posting dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang sebelum ke media sosial, menghabiskan bulan Ramadan itu kan yang baik kita udah tahu. Ya. Tadarus, sunat-sunatnya ya. Tadarusan lah, mengerjakan sholat sunat dan sebagainya, itu udah tahu lah. Insya Allah kaum muslim semuanya sudah tahu. Selain itu, apa Tat? Yang menghabiskan bulan Ramadan yang bagus tuh selain itu, selain yang sudah tahu. Ya. Jadi suatu ketika baginda Nabi SAW ya, duduk bersama dengan para sahabat. Ya. Lalu Nabi menawarkan, "May ya'khudhu minni khamsa hisalin faya'malu bihinna wa yu'allimuhunna." Siapa yang mau mengambil nasihatku untuk dia amalkan atau untuk dia ajarkan. Jadi indikator ilmu itu ada dua. Diamalkan atau diajarkan. Di-share. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan sosial media. Ada orang yang mungkin bulan Ramadan, ya banyaklah dari kita yang pegang handphone terus. Betul. Tapi minimal digunakan itu untuk, kalau bukan untuk mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, contoh handphone ada Qur'annya juga. Membaca hadis-hadis baginda Nabi SAW, membaca riwayat, membaca tentang apa sih keutamaan puasa atau apa keutamaan tarawih. Boleh dipakai untuk seperti menonton tausiah dan sebagainya. Ya, pembicaraan kita itu juga termasuk mengamalkan. Dan yang kedua bisa dengan au yu'allimuhunna, atau mengajarkan. Men-share lah kalau bahasa sekarang dia. Iya, jadi mengajar itu enggak harus majelis ilmu duduk gurunya di sini, muridnya di sana, enggak harus. Kita punya sesuatu yang bermanfaat insya Allah bagi kita. Kita bagikan grup keluarga, grup terdekat kita, orang-orang terdekat kita. Kita bagikan ilmu tersebut. Siapa yang menunjukkan satu ilmu, ketika orang itu mengamalkannya, maka dia yang menunjukkan tadi dapat pahala daripada orang yang mengamalkan tadi. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang mengamalkan. Jadi kalau dikatakan amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghabiskan bulan suci Ramadan, sangat banyak sekali Kang Arman. Di antaranya tadi tadarus sudah, ta'lil Quran, kemudian membantu orang lain gitu ya. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu namanya sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Nabi tidak mengkhususkan kebaikan apapun itu. Jadi kebaikan apapun itu adalah sedekah. Terkadang kita melihat orang yang ini ya, fenomena saja ini. Jalan tol misalnya. Jalan tol.
Ada beberapa jalan tol, gerbang tol tidak bisa dibuka karena ada orang yang tidak mau membebaskan tanahnya. Ya, betul. Padahal kita ngasih sejengkal aja untuk orang jalan itu, pahalanya mengalir sampai kapan itu? Betul. Ya Allah. Ya sampai kiamat lah. Sampai kiamat gitu ya. Betul. Oh iya betul, dia nggak kepikiran juga apalagi kalau kita ngasih, padahal dibeli loh sama pemerintah, nggak diambil loh. Betul. Dibeli. Kalau kita menjual itu, niatkan karena saya pengen ngasih jalan orang ke masjid. Bayangin orang ke masjid lewat situ, dapat pahala yang ngasih jalan. Tidak satu loh. Setiap detik, setiap hari dan berapa ribu orang. Dan orang yang lewat situ bukan ke masjid dekat rumahnya. Itu adalah jalan tol dipakai ke bandara untuk ke Mekah. Orang berangkat umroh. Itu masuk tuh pahalanya. Masuk. Kemana lagi lewatnya kalau nggak di situ kan? Iya, Subhanallah. Jadi kita ini kadang-kadang susah gitu ya. Dipikirnya sedekah itu harus uang apa segala macam. Padahal kullu ma'rufin shadaqah. Kasih sedikit jalan aja untuk orang berbuat baik. Ambulans lewat situ, orang mau melahirkan lewat situ, ya, orang mau melahirkan keturunan, ternyata yang dilahirkan nanti adalah ulama. Wih, ternyata yang ngasih jalan karena ibunya waktu mau melahirkan itu adalah jalan itu. Jadi kullu ma'ruf, banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi jangan pernah ada terlewatkan kecuali itu berupa sedekah. Bukankah mengambil satu kerikil di jalan yang menghalangi jalanan itu adalah suatu kebaikan, apalagi memberikan jalan terhadap orang lain. Sama nih kalau di Jakarta kan biasanya bulan Ramadan macet tuh. Kasihlah, ngalah lah sedikit. Betul. Dan niatkan sedekah. Betul. Jangan sedikit-sedikit klakson. Betul ya. Apa sih? Nyetir nggak pakai mata. Orang main nyetir nggak pakai mata. Orang main nyetir pakai tangan. Betul. Iya, jadi betul ya. Itu juga bisa disedekahkan. Itu sedekah. Udah orang mau lewat, kasih jalan lah. Tapi niatkan, ini saya bersedekah ya Allah. Itu sedekah jalan, sedekah orang nyebrang, sedekah apapun itu. Jadi mengantar orang nyebrang itu pahala. Tapi kalau zaman sekarang jarang orang mau nyebrang kayak gitu. Sekarang berubah menjadi apa? Berubah menjadi kasihlah jalan kalau misalnya kita di persimpangan, kasih orang jalan, udah kasih duluan lah. Siapa tahu dia punya keperluan yang lebih mendesak. Gitu. Nah itu kembali lagi kepada pemikiran manusia bahwa sedekah itu pikiran itu pasti uang. Ya kan, padahal kan sebenarnya sedekah yang tadi Ustaz bilang itu bisa berbagai macam gitu kan. Kecuali zakat mal itu zakat harta ya uang. Betul. Zakat fitrah beras bisa, uang bisa. Tapi sedekah kullu ma'rufin shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah, apalagi tersenyummu pada orang tuamu. Ini kan kadang-kala kita nih kalau sama teman senyum tapi sama orang tua disuruh tuh ya, apalagi dikasih tahu dikit aja udah merengut mukanya. Handphone terus, ayo sana duha, itu udah gitu gaya kita tadi disuruh sama orang tua tuh. Ayolah, orang tua nelpon mulu nih. Iya betul, nelpon mulu. Ya Robi. Jangan sampai senyum aja tuh udah. Oke, sekarang gini, Tad, berhubungan dengan media sosial. Sebetulnya ada nggak sih di dalam, entah itu mungkin di dalam Al-Quran atau mungkin hadis Nabi SAW yang menyinggung masalah media sosial? Ada nggak sih? Yang disinggung adalah masalah dakwah. Oke. Dakwah kan media, mad'u. Dakwah itu ada, berkomunikasi itu banyak dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Sadida itu dari kata sadda. Sadda itu artinya bendungan. Bendungan itu menahan untuk menahan laju air. Ucapan yang untuk menahan artinya jangan membuat ucapan yang kalau bendungan ada celahnya bahaya kan? Betul. Jadi ucapan itu nggak boleh ada celahnya. Jadi kalau kita bermedia sosial jangan sampai membuat orang berasumsi yang macam-macam. Apalagi kalau nggak jelas beritanya. Membuat orang punya sudut pandang yang banyak. Jangan. Jadi salah satu adabnya adalah orang bertakwa kepada Allah tuh mengucapkan perkataan yang jujur, yang benar, yang lurus. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quran komunikasi itu qulu qawlan karima, ucapkan perkataan yang mulia. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam ingin berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa diminta apa? Kullahuma qawlan layyina. Ya, kullahu qawlan layyina. Katakan kepadanya ucapan yang lembut. Kepada Fir'aun aja kita padahal kepada Fir'aun, betul. Pemimpin zalim, Fir'aun yang udah jelas-jelas kezalimannya. Dan mengaku bahwa dia itu Tuhan. Itu gimana udah nggak zalim banget gitu ya maksudnya. Tapi tetap ya perintah Allah tuh.
ucapkan perkataan yang lembut. Karena yang keras itu dia dilunakkan lagi dengan Masya cara Allah. yang lembut. Sekarang ya di media sosial ya, aduh ya Allah. Allahu Rabbi, ya Allah. Jadi ada saya baca gini Kang. Ini bagusnya sosial media. Saya juga baca ini dari sosial media. Ya. Lebih baik salah ketika berbaik sangka. Lebih baik salah ketika berbaik sangka dibandingkan benar tapi berburuk sangka. Ini kita baik sangka, tapi ternyata salah kita. Gue pikir baik. Tapi itu udah baik, karena kita udah baik sangka duluan. Dibandingkan kita memang benar, tapi kita karena buruk sangka. Aduh. Jadi lebih baik kita baik sangka. Ya. Kemudian yang kedua, sosial media itu digunakan untuk apa? Tidak susah kalau kita mengatakan sosial media itu adalah ladang dakwah yang sebenarnya. Sosial media itu adalah ajang share ilmu. Tapi kalau dakwah yang sesungguhnya, dakwah itu artinya undangan. Nggak mungkin kita mengundang seluruh orang yang ada di sosial media. Betul. Beda-beda. Ada undangan umum, tablik akbar, konser akbar, undangan umum. Tapi ada private konser, beda lagi orangnya. Dakwah itu lebih kepada private. Oh, dakwah tuh lebih private. Private gitu. Ada yang bisa kita sampaikan umum. Contoh, senyum kepada saudaramu sedekah. Itu umum. Tapi ketika ada orang bikin salah, misalnya sosial media, nggak pantas rasanya kita mendakwahi dia di kolom komentarnya. Betul. Nggak pantas. Karena kita tertuju kepada orang. Berarti itu dakwanya kan private tuh. Iya. Dari mata ke mata tuh. Jadi harusnya juga direct message, bukan langsung seperti itu. Betul. Wah, sekarang kan kalau dilihat fenomenanya tuh kan dakwahnya tuh di private dan bukan dakwah, malah menjelekan, menjatuhkan, caci maki. Gitu. Aduh, sekarang tuh kan betul-betul kayaknya sekarang tuh semua orang tuh berilmu gitu ya, merasa bahwa dia berilmu. Betul. Gitu ya. Padahal kan adabnya di dalam Islam kan yang punya ilmu saja kan tidak seperti itu kan, gitu kan. Jadi adabnya seperti apa coba? Jadi kalau dibilang berilmu dalam Islam, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, semuanya protes. Iblis protes, malaikat protes. Malaikat aja protes gitu malaikat ya. Protes. Malaikat protes. Untuk apa ya Allah engkau ciptakan manusia? Ini makhluk yang seperti ini pasti akan membuat kerusakan aja di bumi. Allah jelasin, dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Aku menciptakan dia seperti ini. Setan juga, iblis juga tanya kepada Allah, untuk apa ya Allah engkau ciptakan dia? Kan udah ada aku yang senantiasa rajin beribadah kepadamu. Kata iblis tuh, waktu itu namanya masih Azazil. Azazil bilang, ya Allah saya rajin beribadah, ngapain lagi bikin makhluk yang lain? Langsung Allah katakan, saya menciptakan dia untuk menjadi khalifah segala macam. Malaikat ketika sudah dijelaskan sama Allah, langsung mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa? Karena ketika malaikat ngetes Nabi Adam tuh langsung tahu semuanya. Karena Allah yang ngajarin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Nabi Adam udah diajarin semuanya sama Allah, dikasih ilmu sama Allah. Nah, ketika itu malaikat mengakui bahwa ternyata ilmu itu bukan saya yang punya, Allah yang punya. Jadi walaupun saya mungkin bisa jadi lebih mulia daripada Adam, tapi ketika Allah memuliakan Adam lebih mulia daripada saya. Iblis nggak terima. Kata iblis, khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Tidak. Saya lebih berharga, lebih mulia pada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jelas lebih mulia saya. Iblis nggak tahu kan. Sampai sekarang itu nggak ada surat api. Yang ada surat tanah. Karena tanah itu lebih mahal daripada api. Betul. Kalau ada surat api. Nggak ada surat. Saya punya surat api itu 3.000 hektar. Jadi subhanallah, ternyata yang ilmu itu tidak bisa kita tahu. Kenapa? Karena ternyata Nabi Musa disuruh belajar sama orang. Nabi Musa kan pernah ngerasa, ya Allah ada nggak yang lebih pintar daripada saya di bumi? Iya kan? Akhirnya disuruh cari orang di pinggir laut, nelayan. Disuruh ketemu sama nelayan. Suruh apa? Suruh bawa ikan mati disuruh bawa. Ternyata ikan itu lompat di tengah jalan, ketemu dengan nelayan tadi yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ternyata ada yang lebih hebat daripada Nabi Musa. Gitu. Jadi ternyata dibuktikan langsung sama Allah. Jadi ilmu itu enggak bisa kita merasa pintar. Kenapa? Karena ilmu itu dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini doanya nih. Maha suci Allah, tidak ada ilmuku kecuali Allah yang mengajarku. Kami tidak punya ilmu kecuali Allah yang mengajarkan kepada kami. Kemudian ada satu ayat lagi kan berkaitan dengan sosial media tadi. Kata Al-Qur'an, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.
Kalau ada satu berita, klarifikasi dulu dong. Nah itu. Jangan main ini media share-share sosial aja. ini. Ya betul. Iya, kita kan tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Betul. Jangan asal mau cari insight aja, pengen viral aja, akhirnya ikut-ikutan nge-share. Betul. Tanpa tahu apa-apa ikut menghujat. Ya kadang-kadang emang gatel sih. Betul. Kadang-kadang, pengen banget komen kan. Wah, dia nggak kenal kita juga nggak kenal dia. Nah itu sebetulnya kan karena Iya. media sosial itu karena kita nggak kenal dia nggak kenal, tapi kita bisa berkomen itu makanya jadi. Tapi ini masukannya sangat bagus sekali. Tadi maksudnya seorang nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tuh harus seperti itu. Nah ini kan, sekarang kan di media sosial ya. Orang tuh kan kayaknya mengomentari orang yang kayaknya lebih pintar, lebih dan sebagainya itu bahaya sekali. Sangat berbahaya. Makanya Nabi ingetin kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair aw liyasmut. Kalau engkau mengaku beriman kepada Allah, kan ini kan kita ngaku beriman nih, puasa semua pasti kita ngaku beriman lah. Ngapain lu puasa? Ya gue beriman, gue dipanggil sama Allah. Ya udah, kalau lu beriman kepada Allah, salah satu cirinya, lu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, salah satu cirinya ucapkan yang baik atau diam. Nah itu, betul. Ucapkan yang baik atau diam. Luar biasa. Jadi simpel banget ajaran Nabi nih. Udah, falyakul khair, ucapkan yang baik atau diam. Kalau itu kebaikan, Anda yakin itu kebaikan. Karena banyak juga orang, kebaikan untuk siapa sebenarnya Anda berdakwah di sosial media itu? Kebaikan untuk siapa sih itu Anda berkomentar seperti itu? Itu kebaikan untuk diri Anda sendiri. Anda ego, Anda ingin merasa dibilang pinter, Anda ingin haus pujian, haus like, haus komen, subhanallah. Jadi Anda melakukan hal tersebut, padahal kebaikan harusnya kebaikan untuk seluruh orang. Falyakul khair, ucapkan yang baik atau diam. Nah, tapi ada diam yang salah juga, Kang. Mendiamkan sesuatu yang munkar. Dia tahu ilmunya, tapi dia diam, itu salah juga. Lihat orang salah cara berwudunya, berdosa saya kalau nggak negor. Iya, betul. Iya, diam kan. Subhanallah. Oke, Tat. Ya, konten-konten di media sosial ini kan berbagai macam. Dan ya kita berbicara dalam bulan puasa. Pasti konten-konten yang membatalkan, insya Allah lah setiap muslim yang nonton ini udah tahu lah. Nah, tapi udah tau lah misalnya melihat sesuatu yang tidak baik gitu ya, apalagi yang udah ke arah yang seks dan sebagainya gitu ya. Tapi konten apa lagi sih Ted yang bisa membatalkan esensi puasa Ramadan itu? Ya. Selain yang udah jelas lah itu mah udah nggak usah dibahas gitu ya. Rukun puasa itu cuma 2, niat dan menahan. Iya. Niat dan menahan. Orang kalau udah niat dan dia udah nahan dari subuh sampai maghrib, sah puasanya. Iya. Sah puasanya. Adapun dia melihat perempuan misalnya dengan membangkitkan syahwatnya, itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa. Yang berbahaya adalah ketika Anda melihat hal apapun itu, hal yang sebenarnya dilarang di dalam agama, tapi Anda menghalalkannya, nah itu salah. Menghalalkan itu maksudnya gimana nih? Ya nggak apa-apa, keles lihat dikit-dikit doang. Oke. Anda melihatnya tidak mengurangi pahala. Tapi kalau Anda sudah mengucapkan hal tersebut, itu berbahaya. Karena menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Betul. Iya, menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu lebih berbahaya dibanding Anda melakukannya. Sama seperti ini. Ada orang puasa tidak sholat. Dari subuh sampai maghrib nggak pernah sholat. Sah nggak puasanya? Sah puasanya. Tapi nggak sholatnya dapat dosa. Karena dia nggak sholat 5 waktu. Betul. Ada orang, dia puasa, dia juga sholat, tapi dia meremehkan sholat. Contoh meremehkan sholat itu gimana? Gue sholat, tapi kalau lo nggak mau sholat ya nggak apa-apa, nggak wajib juga kok. Murtad, batal puasa, batal sholat, keluar dari Islam, kafir. Dia puasa Ramadan, tapi ternyata pada saat zakat, dia tidak mau ngeluarin zakat. Alasannya apa? Gue males ngeluarin zakat. Kenapa? Aduh lumayan nih kalau gue ngeluarin nih. Apakah dia berdosa? Berdosa, nggak ngeluarin zakat. Tapi tetap beriman, muslim. Ada orang puasa Ramadan, dia ngeluarin zakat. Tapi dia ngomong gini, ya nggak mampu nggak usah lah zakat. Gue aja ngeluarin ini karena nggak enak aja. Sebenarnya zakat tuh nggak wajib. Wah, murtad. Murtad lagi tuh ya? Karena dia tidak menganggap wajib apa yang diwajibkan Allah. Itu bedanya tuh. Jadi Anda kalau tidak mau sholat, silahkan tidak sholat tapi alasannya malas. Jangan tidak menganggap sholat adalah wajib.
sholat itu tetap wajib. Kapan kita menganggap sholat tidak wajib? Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Sebegitunya ya. Sebegitunya. Tidak boleh kita menghalalkan apa yang diharamkan, tidak boleh kita mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan konten apa di sosial media yang aman bagi kita, apapun kontennya tergantung cara menyikapinya. Betul. Ya, misalnya kontennya adalah konten agama. Oh, memang konten agama, tapi tujuan kita lihat konten agama ini untuk mencari kekurangan ustadznya. Betul. Wah, betul. Kalau ustadz ini menceramah, dia mah golongan ini. Iya. Bagus dia ceramah. Terus langsung nulis lagi di komen tuh. Nulis lagi di komen. Ini bukan masalah cewek seksinya bikin kurang pahala. Betul. Apapun yang kita lihat, Betul, kalau cara menyikapinya salah, betul, bisa mengurangi esensi. Bahkan konten keagamaan aja bisa menjadi itu ya. Bayangin Kang, ada satu ayat bunyi begini. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau ingin baca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca Quran baik gak? Baik, tapi itu tetap aja ya. Kita harus berlindung kepada setan. Karena ada setan masuk ke situ. Kita dengar Quran aja, bisa aja ada setan masuk ke situ. Betul. Ini apaan sih orang baca Quran? Bahasanya jelek banget sih. Iya, betul. Ini orang baca Quran atau apa sih gitu. Subhanallah. Itu setan bisa Mas. Di yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada setan di situ ya, betul? Jadi ternyata apalagi konten yang bagaimana gitu kan. Jadi tergantung cara menyikapi kita. Oke. Seru ya. Nah, bagaimana cara kita tuh tidak terpengaruh emosi melihat sebuah konten. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Rumusnya itu. Khudhil afwa. Ambillah maaf. Ambil maaf itu minta maaflah atau mudahlah memaafkan. Satu. Minta maaf atau mudah memaafkan. Memaafkan. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Sampaikan dengan baik. Misalnya ada orang yang menjelekkan kita sampaikan dengan baik. Kenapa Anda berlaku demikian? Mungkin saya ada salah sama Anda. Klarifikasi dengan orang tersebut. Dengan baik. Dengan baik. Bila urfi. Baik itu ukuran siapa? Ukuran Allah. Oh, jadi kita manusia, ukuran Allah. Ya, jadi baik itu kalau ya udah, mungkin kita terlihat marah di hadapannya tapi Allah bilang, "Ini orang baik nih." Ya bisa jadi kan? Tapi bisa jadi juga kita niatnya tidak baik, kan Allah yang tahu. Ya, jadi kita baik, ya sampaikan dengan baik. Yang ketiga, wa'rid anil jahilin. Yang bodoh tuh tinggalin aja, cuekin aja. Iya. Jadi berlaku cuek dalam Islam itu ada perintahnya. Ya, nge-mute, diam, cuek akan komentar-komentar buruk itu sebenarnya ada perintah dalam agama Islam. Dan ayat ini pernah dipakai oleh Sayyidina Umar. Jadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab duduk di singgasananya, di kursinya, menerima laporan-laporan orang. Ada satu orang yang pengen banget ketemu Nabi SAW. Keponakannya orang ini asistennya Umar. Keponakannya asistennya Umar. Iya. Dia punya keponakan, dia kerja sama Umar, jadi asistennya Umar. Dia ngomonglah sama keponakannya, kasih jadwal dong ketemu Umar. Keponakannya nih tahu, nih paman saya nih rese nih. Dia pasti pengen cari masalah sama Umar nih. Tapi mau gak mau gak enak kan. Om sendiri, paman sendiri. Akhirnya dikasih kesempatan ketemu Umar. Bener, orang ini datang langsung ngomong. Mar, kau tuh tidak adil jadi pemimpin. Mar, kau tuh orang munafik. Waktu Nabi dulu hidup nggak kayak gini kepemimpinannya. Kamu itu orang munafik, kamu itu pembohong, kamu itu ingkar janji. Digituin Umar. Manusia biasa marah Umar. Dia genggam tangannya, berdiri Umar. Pengen marah. Langsung dibisikin sama asistennya tadi, yang tadi keponakannya itu. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'ridil jahilin. Tadi ayat yang kita bacakan di awal. Ambillah maaf, sampaikan dengan baik, tinggalkan orang bodoh. Ambillah maaf, sampaikan dengan baik, tinggalkan orang bodoh. Itu diulang-ulang terus Umar. Khudhil afwa wa'mur bil urfi. Akhirnya redam sendiri amarahnya. Nah, kalau dikatakan bagaimana tipsnya, salah satunya adalah mengerti daripada keutamaan maaf itu sendiri. Kemudian sampaikan dengan baik. Kalau nggak bisa sampaikan dengan baik, rumusnya tadi, atau lebih baik diam. Dan yang ketiga, hindari orang-orang bodoh. Udah, ini orang siapa sih? Karena orang bodoh mas, kita juga ngomong kayak ke tembok. Betul. Coba aja ngomong ke tembok berapa jam kan nggak dijawab juga. Gitu. Saya lebih baik berdebat dengan 1000 orang pintar dibandingkan berdebat dengan 1 orang bodoh. Betul. Kata Sayyidina Ali. Itu yang saya lakukan. Saya tuh kalau misalnya ada komen-komen yang nggak bagus gitu ya dan sebagainya, udah paling gampang tuh ya udah. Hindari. Kalau nggak malah
udah hapus aja. Karena kan gini, saya sadar bahwa saya juga punya follower yang memang mungkin ya senang banget sama saya. Karena kalau misalnya si komen itu tidak dihapus sama saya, itu kan di bawah-bawahnya tuh jadi malah berantem mereka. Wah, tambah. Nah, saya tuh selalu dihapus supaya udah selesai gitu. Kayak kalau tidak, saya pernah sebuah kejadian true story ya, saya saya menjadi sebuah juri lah di ajang. Kan kalau jadi juri tahu sendiri kan. Kalau mau milih A mau boleh B tetap aja salah. Ya kan karena si A dan si B itu ada fansnya ini B-nya. Nah, itu saya dibully. Yang paling bener saat itu saya langsung off komen 3 hari. Udah selesai. Hari keempat udah reda lagi. Udah enggak ada lagi. Karena udah ada masalah lain. mereka komenin di masalah lain. Oke, makin seru nih bahas adab bersosial media di dalam Islam. Tapi sebelumnya minum dulu dong kopi Tubruk Gajah, oke? Oke, sekarang kan ini sungguh banyak banget dan saya dari saya kecil juga selalu mendengar bahwa setan itu dikurung, ya selama bulan Ramadan itu dikurung, dirantai, apalah segala macam itu. Nah, tapi kan tetap aja gitu. Orang tuh ngegibah ataupun apapun itu memberikan hoax gitu ya dan sebagainya itu ada aja. Nah, gimana nih mengenai ini? Jadi ada 2 pendapat. Ya. Yang pertama, setan itu sebelum masuk Ramadan udah menancapkan panah-panahnya. Oh. Jadi udah ditancapkan panah-panahnya. Udah pinter ya. Setan udah pinter duluan ya. Udah pinter duluan. Orang hidupnya lebih lama daripada kita. Betul. Yang kedua, setan nanti di hari kiamat itu akan naik ke atas mimbar lalu berkata, saya melepaskan diri daripada manusia. Maksudnya adalah setan itu takut sama Tuhan. Jadi jelas Ramadan itu mereka tidak beraksi. Dan ketahuilah, setan itu hanya mampu untuk contoh api. Kalau kita punya api, setan itu nggak bisa membakar. Setan itu cuma tugasnya niup doang. Sampai gede apinya. Masalah yang paling berat adalah pada diri kita sendiri. Syahwat. Nafsu syahwat itu melebihi daripada godaan syaitan. Setan itu kalau diibaratkan api, nafsu syahwat kita itu adalah apinya. Setan cuma niup doang biar gede. Tapi pemicu sebenarnya itu adalah diri kita sendiri, nafsu itu. Bukankah Nabi pernah mengingatkan para sahabat setelah pulang daripada peperangan yang sangat besar, Nabi bilang, kita pulang dari satu peperangan kecil menuju peperangan yang lebih besar. Terus bertanya sahabat. Kata sahabat, kan, emang ada tadi aja udah mati-matian, ini banyak teman kita yang mati, sahabat kita yang mati. Perang melawan diri sendiri. Perang melawan hawa nafsu. Karena sebenarnya setan itu kemampuannya kecil. Setan bilang, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Saya mau datang dari depan, saya mau datang dari belakang, saya mau datang dari kanan, saya mau datang dari kiri. Itu doang kemampuan setan. Datang. Tapi kalau kita bisa menjaga diri kita agar tidak terpancing, bisa. Selesai. Ya, jadi sebenarnya yang paling bermasalah ketika bulan Ramadan bukan setannya, tapi diri kita sendiri, nafsu itu. Ya, makanya belajar untuk mengendalikan nafsu dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah. Zikirnya lisan, la ilaha illallah, ya, astagfirullah. Zikirnya bibir, tersenyum. Zikirnya mata, melihat Quran. Zikirnya telinga, mendengarkan tausiah Al-Quran. Zikirnya kaki, melangkah ke masjid. Jadi zikir itu bukan hanya la ilaha illallah, bukan hanya itu. Tapi banyak zikirnya. Anggota badan ini punya zikirnya masing-masing. Gitu. Jadi ya jangan sampai kita menganggap setan dibelenggu, tapi kok masih berbuat maksiat, ya nggak bisa lagi kita nyalahin setan. Salahin diri kita sendiri. Kitanya sendiri. Iya, kenapa tidak bisa mengendalikannya. Gitu. Oke. Sekarang pertanyaan dari para pemirsa curhat nih. Dari Ed Mahadevanto. Ustadz, saya kan suka ikut debat di Twitter. Nah, apakah itu membatalkan puasa saya bila kita terbawa emosi? Suka kesal soalnya sama orang-orang yang memancing komentar. Batal puasa tidak. Saya kembali lagi. Apa sih yang membatalkan puasa? Membatalkan puasa memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga terbuka dalam tubuh ini. Memasukkan sesuatu pada rongga-rongga terbuka yang ada di tubuh ini. Itu membatalkan puasa tuh. Contoh, minum, makan. Ya, jadi suntik itu ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat ya? Ada 2 pendapat. Tapi saya mengikuti pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena bukan rongga terbuka. Oh iya, kulit itu bukan kulit rongga, bukan rongga terbuka. Kecuali
kalau suntiknya itu menambah energi. Misalnya disuntikkan adalah vitamin. Sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat vitamin. Tapi biar nggak capek puasa dia suntik vitamin di siang hari. Beda lagi kalau memang dia lagi sakit dan sebagainya. Beda lagi kalau gitu dia lagi sakit. Dia lagi sakit itu ya tidak. Tapi kalau dia suplemen makanan misalnya, itu saya lebih berhati-hati. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan batal. Karena dia mengurangi esensi puasa. Tapi kalau berdebat emosi sampai berantem pun itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala puasa. Mengurangi pahala puasa, mengurangi kesempurnaan daripada puasa. Orang debat di Twitter boleh nggak? Cara debat dalam Islam. Nah, cara debat dalam Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan sesuatu yang ahsan. Ahsan tuh something better, sesuatu yang lebih baik. Lebih baik. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ini ada sensornya nggak? Boleh. Jadi kalau ada orang ngatain kita, bodoh lu, balas dia, pinter lu. Apa yang lebih baik daripada bodoh? Pinter. Dasar lu miskin. Apa yang lebih baik daripada miskin? Kaya lu. Kaya. Dasar lu kaya. Didoain kaya lu. Didoain kaya. Jadi gitu kan? sesuatu yang lebih baik daripada dia. Jadi jangan debat cari sesuatu yang lebih buruk daripada dia. Cari sesuatu yang lebih baik daripada dia. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Dia berkata kasar, kita berkata lembut. Dia berkata menjijikkan, kita berkata-kata yang lebih nikmat di antara mereka. Jadi dia berkata pahit, kita berkata manis. Terus balik lagi, kalau misalnya si lawan debatnya itu tetap kekeh dan sebagainya, yang tadi balik lagi, tutup. Udah tinggalkan. Berbicara dengan orang bodoh kan berarti kan. Anil jahilin. Udah. Tugas kita cuma menyampaikan. Allah tutup ayat dakwah tadi dengan mengatakan, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Tuhanmu lah yang paling tahu mana yang sesat, mana yang dapat hidayah. Jadi kita menang debat pun belum tentu kita yang dapat hidayah. Dapat hidayah, betul. Kita kalah debat pun belum tentu kita yang sesat. Betul. Iya, jadi semuanya itu hak prerogatif Allah. Selesai. Oke. Tat, satu lagi nih. Dari @dewyfr. Ustadz, hukumnya memberikan komentar atau cuma like di postingan lawan jenis yaitu Instagram. Gimana, Tat? Terutama di bulan Ramadan, apakah mengurangi pahala? Untuk apa? Nah itu. Tujuannya untuk apa? Ya, betul. Lawan jenis itu siapa? Yang non mahram segala macam. Ya untuk apa dulu? Ya kalau misalnya selewat aja, lihat aja enggak, tapi ya lah udah like aja. Sedekah kan, sedekah like namanya. Jadi ada sedekah like juga gitu. Jadi kasihanlah dia udah setengah mati bikin konten. Wah udahlah, konten make up lagi, kasihan. Udah lama pasti bikinnya nih. Udah kasihan, ya udah sedekah like. Betul. Kita nge-like itu belum tentu kita lihat sebenarnya. Ya udah sedekah like, kasihan teman kita nih. Udah. Ya udah, jadi niatnya dulu apa gitu. Ya komentarnya juga ya untuk apa juga. Jadi kalau semuanya tergantung niat sebenarnya kan. Kita puasa aja ini belum tentu diterima. Bisa ndak sah puasa kalau ndak ada niatnya. Kan tadi rukunnya puasa, niat dan menahan. Jadi kalau kita nge-like atau kita komentar ya tergantung daripada niat. Kalau niatnya niat baik, insya Allah tidak mengurangi pahala. Tapi kalau niatnya udah berlama-lama dia lihat-lihatin lawan jenis segala macam sehingga timbul syahwat, itu berbahaya bagi kelangsungan puasanya. Betul. Wah, terima kasih banget, Tad. Alhamdulillah. Ini selalu saya berbicara bahwa saya sungguh sangat alhamdulillah mendapatkan acara seperti ini karena apa ya? Selain masukan itu insya Allah kita juga kan menyebarkan banyak sesuatu yang mungkin orang yang melihat sekarang tuh saya belum tahu nih, gini, benar. Terus misalnya, aduh tadi barusan gua gitu, nah kan mudah-mudahan semua yang tersampaikan di curhat malam ini tuh menjadi sesuatu yang baik dan menjadikan lebih baik ke semua yang melihat kali ini. Oke, jadi kalau saya ambil intisarinya adalah bulan Ramadan ini selain menahan lapar dan haus, kita juga harus bisa menahan emosi, baik offline ataupun online. Mari kita manfaatkan bulan puasa ini sebagai momen untuk mensucikan diri dan hati, meraih keberkahan sebanyak-banyaknya. Itu yang paling terpenting. Ustadz, makasih sekali lagi menemani saya terus. Sama-sama. Dan juga kita doa semoga yang menonton curhat sekali ini juga akan mendapatkan berkahnya. Amin. Ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kopi Tubruk Gajah yang telah mendukung program Ramadan Curhats kali ini. Tubrukers, yuk ngopi gajah.
Saya Arman Maulana dan Ustadz Syam pamit. Semangat terus untuk puasa dan sampai ketemu di episode curhat selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Rasa tubruknya mantap. Tubrukers, yuk ngopi gajah.